كيف حالكم؟ بخير؟ Alhamdulillah, bi Alhamdulillah. khairi wa afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisihatin wa afiyah, ya. Alhamdulillah. Ya, tadinya Ustaz nggak bisa ini. Tadi pas kebetulan ada apa halangan, tapi alhamdulillah halangan tersebut berputar dan terus bergerak sehingga menjadi bisa. Alhamdulillah. Dan malam ini adalah malam terakhir. Maka kita usahakan untuk bisa bertatap muka dan bertemu. Ya, baik. Kemarin juga malam kemarin, ya, semalam saya juga ke Al-Maliki, tapi sepi tidak ada anak-anak karena orang tua semuanya malam Jumat kalau tidak salah. Nah itu maka nggak ada. Jadi padahal sudah bawa tasbih, gitu ya. Tapi lain kali insya Allah. Baik, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita yang terakhir, yaitu bimbingan ketiga, materi penalaran Islam. Kita kode etiknya dan aturannya seperti yang telah berlalu seperti kemarin akan diberikan soal, ya, dan kemudian akan diberikan waktu beberapa detik untuk menjawab. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soal begitu. Dalam konteks era digital, bagaimana umat Islam dapat menjaga nilai-nilai kejujuran sesuai ajaran Islam ketika berinteraksi di media sosial? A. Membagikan berita dan informasi yang bermanfaat bagi umat. B. Menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. A, C. Menghindari berbagai konten yang bersifat A, hiburan. Dan D. Membatasi interaksi dengan A, muslim. Jawabannya adalah A. Oke, jelas. Yang paling positif adalah jelas ketika kita membagikan berita ataupun informasi di media sosial itu ya harus ada nilai manfaatnya, ya. Dan itu merupakan kesunahan Nabi, ya. Kesunahan Nabi itu ada dalam hadis ke Arba'in Nawawi itu kan, nah, salah satu kepentingan dari seorang mukmin itu adalah meninggalkan perkara yang tidak penting. Tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan perkara yang tidak penting. Itu sikap sebagai seorang mukmin itu. Nah, maka yang kita kerjakan dan termasuk dalam pemberitaan pun yang punya nilai manfaat, ya, bisa itu nilai dakwah, ajakan kebaikan, atau termasuk jualan juga bisa, kan, bermanfaat, ya kan, untuk menarik income, ya, meningkatkan income. Nah, itu yang penting ada nilai manfaatnya. Jangan sampai yang di-share itu bernilai negatif, ya. Contoh banyaknya sekarang itu sering buat status pas lagi galau ataupun lagi cekcok sama siapa, dia bikin status, kemudian sana balas dengan status. Nggak langsung diselesaikan, tetapi malah akhirnya semua orang jadi tahu dan jadi fitnah. Dan jadi tahu boroknya ataupun kejelekannya masing-masing. Nah ini sungguh-sungguh tidak bermanfaat. Maka kita sebagai seorang Muslim yang apa yang kompeten, yang muslim yang baik di era digital ini harus ketika membagikan berita itu, satu, bermanfaat, yang kedua sudah tervaliditasi, artinya sudah sesuai dengan faktanya, jangan masih abu-abu kemudian di-share, ya. Baik, kita lanjut. Jawabannya adalah A, ya, bagus sekali. Sekarang selanjutnya, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang penggunaan aplikasi pinjaman online. Pinjaman online tahu kan, pinjam secara online. Kemudian berdasarkan prinsip dalam muamalah Islam artinya itu perekonomian Islam. Langkah mana yang sebaliknya diambil? A. Menghindari seluruh jenis pinjaman untuk mencegah riba. B. Mengkaji legalitas pinjaman online dan memastikan tidak ada unsur riba. C. Meningkatkan penggunaan pinjaman online D, karena kemudahan akses. Dan D. Menggunakan pinjaman online hanya jika ada kondisi darurat. B, 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 Jawabannya apa? B. Bagus sekali, ya. Yang A, menghindari jenis pinjaman untuk mencegah riba, menghindari seluruh jenis pinjaman
itu berarti dia main istilahnya itu gebiah uyah, artinya mengeneralisir semuanya, tapi tidak semuanya pinjaman itu apa berriba, gitu ya. Maka eh, jawabannya yang tepat adalah B. Nah, jadi jelas dulu legalitasnya, ada izinnya dan sesuai dengan syariah, tidak ada unsur riba, maka itu boleh. Kalau C, menaikkan kemudahan dijalani karena kemudahan asas, ya itu namanya mempermudah apa? Membuat membuat mudah padahal mempermudah, kenapa mempermudah, menggampangkan, nah, ini nggak boleh juga sesuai dengan prinsip. Kemudian pinjaman online hanya jika dalam kondisi darurat juga itu tidak tepat karena itu bukan yang pokok. Nah, kita cari yang pokok. Oke, baik, kita akan ngebut nih karena malam terakhir semoga sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana umat Islam dapat menerapkan konsep ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat majemuk di Indonesia? A. Dengan hanya mempererat persaudaraan dengan sesama Muslim. B. Dengan menjalin hubungan baik dengan seluruh umat tanpa membedakan agama. C. Dengan B. memprioritaskan kepentingan umat Islam dalam segala urusan. Dan E. Dengan membatasi interaksi sosial dengan non-Muslim. Jawabannya apa kira-kira? B. Oke, Aduh, berarti logiknya sudah mulai main ya. Jawabannya adalah betul sekali. Ukhuwah Islamiyah melibatkan hubungan yang baik dengan semua manusia. Jadi dalam konsep Islam itu, ukhuwah itu nanti ya kalau eh, apa? Ukhuwah dalam Islam itu ada tiga konsep ya. Yang pertama itu namanya ukhuwah eh, basyariah atau ukhuwah insaniyah. Ini ukhuwah yang tertinggi, artinya persaudaraan sesama manusia. Nah, ini yang paling tertinggi nilainya dan paling besar yaitu selama itu manusia kita tidak boleh semena-mena ataupun menyakitinya atau mengambil haknya yang tidak berhak semuanya asal dia manusia maka kita tidak boleh menindasnya. Ya. Apapun itu bentuknya, apapun itu negaranya, apapun itu bangsanya, selagi itu manusia. Yang kedua namanya ukhuwah watoniyah. Ya, ukhuwah watoniyah itu adalah persaudaraan antar tanah air, ya, setanah air. Jadi selagi itu eh, ini eh, satu bangsa dengan kita, satu negara, baik itu apapun agamanya, apapun sukunya, maka itu adalah saudara. Dan yang ketiga yaitu ukhuwah diniyah atau ukhuwah atau persaudaraan dalam hal agama, seagama itu sesama Islam. Dan ini merupakan ukhuwah yang paling kecil, ya, yang paling kecil. Nah, di sini artinya ya eh, jangan mendahulukan yang kecil dibanding yang besar, harus dahulukan yang besar. Contoh ya, sama kasusnya nanti ada orang yang jatuh di jalan raya contohnya. Kita ketika jatuh apakah kita tolong atau tidak? Nah, kalau menggunakan yang terakhir tadi itu yang ukhuwah Islam, maka akan tanya KTP-nya mana, agamanya apa dulu. Kalau agamanya Islam, nah, baru nolong itu namanya hanya agama, maka itu tidak tepat. Nah, atau dari mana misalkan, kalau setanah air ataupun sama-sama orang Indonesia kita tolong, kalau bukan orang Indonesia nggak kita tolong, itu juga tidak tepat. Nah, maka karena dia masih manusia, siapapun itu perlu kita tolong. Nah, gitu ya. Nah, lah, gerakan ekstremis ataupun orang-orang yang tidak moderat, yang kaum kaum ekstrim itu mereka itu mengurutkannya salah, yaitu mereka dianggap ukhuwah itu yang Islam saja. Mereka itu membatasi. Jadi yang namanya ukhuwah bagi mereka itu adalah yang Islam. Islamnya pun harus sesuai dengan alirannya mereka. Nah, lebih anu lagi, lebih spesifik lagi mereka itu. Nah, ini merupakan sebuah kesalahan dan kesesatan yang sungguh sangat berbahaya sekali. Jadi maka kok kalau ada kok orang Islam membunuh sama Islam seperti mungkin kalian pernah dengar ya adanya ISIS ya. ISIS itu Islamic State of Iraq and Syria ya. Syria and Iraq. Yaitu ISIS. Itu mereka itu sesama orang Islam pun yang kalau tidak ikut dengan aturan mereka maka itu bisa dibunuh dan digorok itu kan banyak di YouTube. Nah, kenapa itu? Karena mereka salah dalam memahami konsep ukhuwah Islamiyah. Ya.
salah dalam memahami konsep ukhuwah dalam Islam itu. Mereka yang menganggap yang dimaksud ukhuwah Islami itu yang itu adalah saudara yang seagama. Itu pun yang sealiran dengan eh, ideologi mereka. Yang tidak maka bisa dibilang ini merupakan sebuah kesalahan. Maka yang benar itu adalah ukhuwah itu paling yang besar yaitu syariah atau ukhuwah insaniyah. Kemudian yang kedua ukhuwah wataniyah itu persaudaraan antar bangsa ya setanah air dan yang ketiga paling kecil yaitu ukhuwah atau persaudaraan dalam hal ini urutan ataupun macam-macam ukhuwah Islamiyah dan macam-macam. Jadi jangan sampai salah nanti menempatkannya. Baik, kita lanjut. Jawabannya adalah B. Betul sekali. Nah, dalam etos kerja yang tinggi merupakan nilai yang dianjurkan. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam menyikapi fenomena quit-quitting? Quit-quitting itu bekerja sesuai tupoksi, ya, sesuai tugasnya. Tugas pokok dan fungsi. Nah, tupoksi. Ya. Di dunia kerja. Nah, kalau etos kerja itu diterapkan dalam fenomena quit-quitting itu seperti apa dalam dunia kerja? A. Dengan bekerja sebaik mungkin meskipun diberikan minimal. B. Dengan mengambil tugas tambahan untuk mendapatkan lebih banyak penghargaan. C. Dengan memberikan kontribusi sesuai dengan amanah tanpa meninggalkan tanggung jawab. Dan D. Dengan bekerja hanya sesuai perjanjian kontrak tanpa memperhatikan kualitas. Jawabannya adalah C. Oke, bagus sekali. Memberikan kontribusi sesuai amanah dan tanggung jawab dan ya, jelas ya. Jadi ketika apa pekerjaan tersebut itu diterapkan dalam ini kehidupan nyata dan untuk menjaga etos kerja kita, ya kita harus yang paling utama itu fokus pada amanah ataupun tanggung jawab dari kita semua harus tuntas dulu, ya. Kontribusi paling utama di situ. Oke, C. Lanjut, seorang muslim menyaksikan ketidakadilan dalam distribusi zakat di daerahnya. Berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Tahu ya amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar itu amar, perintah, ma'ruf itu kebaikan. Merintahkan kebaikan, nahi mungkar itu melarang kemungkaran. Nah, tindakan apa yang tepat ketika melihat distribusi zakat di daerahnya itu tidak adil? A. Membicarakan ketidakadilan tersebut di media sosial. B. Menyampaikan keberatan dan memberikan masukan kepada pengurus zakat. C. Mengambil peran sebagai pengurus zakat agar bisa memperbaiki sistemnya. Dan D. Tidak ikut campur dan tetap membayar zakat seperti biasa. Silakan. B. B. Oke. Betul sekali. Jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena ya langsung apa? Langsung ada aksi untuk mencegah kemungkaran tersebut. Nah, kalau maaf, kalau yang A membicarakan di media sosial itu malah nanti jadi fitnah, ya tidak tepat, tidak solutif, tidak akan menyelesaikan masalah. Yang C mengambil peran sebagai pengurus zakat agar bisa memperbaiki sistemnya, pengurusan itu tidak langsung serta merta diganti, harus ada tahapan-tahapannya dan nunggu waktunya kelamaan, bahkan bisa lupa. Kan tidak sesuai. D. Tidak ikut campur dan tak bayar zakat seperti biasa. Ini namanya tutup mata dan tutup telinga. Acuh terhadap problematika di masyarakat. Kita tidak boleh seperti itu, tapi kita harus sadar. Oh, kalau itu ketidakadilan atau tidak kebenaran, maka perlu dibenarkan. Caranya ya seperti yang ada di jawaban B tadi. Memberikan keberatan dan memberikan masukan kepada pengusaha. Ini loh yang benar. Begitu ya. Baik, lanjut. Ini soal bahasa Arab nih. Nanti akan ada soal bahasa Arab ya. Karena di madrasah itu ada soal bahasa Arab ini Al-Maliki ahlinya ini karena pondok ya. Soal awal, ma huwa ar-ruknul awwalu min arkan Islam? Al-alif as-salah, al-ba asy-syahadah, al-jim as-shaum, wad-dal az-zakah. باء Tafadhal. الشهادة Ba. Masyahadat.
Ba, asyhada. Oke, kita lihat. Masya Allah, sahih. Ya, sahih, mumtaz. Ya, Masya Allah. Amma wa rukunul awal. Rukun awal dari Islam itu apa? Pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, apa? Zakat. Zakah. Keempat, saum. Kelima, hajjul bait Haji. man istata'a ilaihi sabil. Rukun. Nah, kata hanya sebetulnya mudah, hanya saja pakai bahasa Arab. Lah ini menangnya siswa madrasah apalagi pondok pesantren itu kalau bahasa Arab, wah ini harus insya Allah betul semua. Asal tahu maknanya. Oke, yang kedua, as-su'alu tsani, ma hiya awwalu ayatin nazalat minal Qur'anil Karim? Al-alif ya ayyuhal muddatsir. Al-ba iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-jim alhamdulillahi rabbil alamin. Wad-dal inna a'tainakal kautsar. Tafadhal al-ijabah. Wa mal ijabah ya ayyuhat tullab al-malikiyah. Ba. الباء اقرأ باسم ربك الذي خلق طبعا صحيح ممتاز أول آية نزلت من القرآن الكريم يعني سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي نزل في غار حراء ini yang turun di gua Hira. Oke, sahih الباء. السؤال الثالث ما هي أقصى مدة للنفاس حسب الفقه الإسلامي؟ الألف 10 أيام. الباء 30 يوما. الجيم 40 يوما. والدال 60 يوما. تفضلوا أيها الجماعة. Dal. 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 دال. Ada lagi selain dal? Perempuan ini soal perempuan ya. Apa maksudnya apa? Mahya aqsa mudda atau waktu paling lama ya untuk nifas menurut hasib Bener. al-fiqh Islami, menurut fikih Islam apa? Berapa? Jawabannya adalah arba'ina yauman. Nah, 40 hari paling. Nah, ya. Oke, lanjut. As-su'alur rabi' man huwa as-sahabi alladhi luqiba bi sayfillahil maslul? Man huwa? Al-alif Umar bin Al-Khattab. Al-ba Khalid bin Walid. Al-jim Utsman bin Affan. Ad-dal Ali ibn Abi Talib. Man? تفضل الإجابة وما الإجابة أيها الطلاب من هو الصحابي لقب بسيف الله المسلول Halo, Khalid la bin takhaf Walid. wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan sedih, Allah bersama kita insyaallah. Ba. Jawab saja. Ba. Ba. Khalid bin Walid. Oke. Kita lihat jawabannya betul sekali Khalid bin Walid. Siapakah sahabat yang mendapatkan julukan Saifillahil Masul, pedang Allah yang terhunus. Nah, itu sudah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah panglima perang. Panglima perangnya Kanjeng Nabi itu Khalid bin Walid, seorang pemuda yang gagah berani dan luar biasa. Dia dulu yang mengalahkan umat Islam ketika waktu perang Uhud. Ya, perang Uhud itu umat Islam itu sebetulnya sudah menang. Ya, eh, yang berada di atas Gunung Uhud. Nah, tetapi ketika menang kemudian mengejar harta rampasan, pada turun dari belakang Khalid bin Walid menyapu mereka sehingga dalam perang Uhud akhirnya umat Islam kalah. Gara-gara siapa? Ada Khalid bin Walid pada waktu itu yang belum masuk Islam. Nah itu Khalid bin Walid melihat umat Islam kok santun, baik, kemudian ajarannya juga masuk akal, akhirnya tertarik dengan Islam dan masuk Islam. Dia menjadi panglima perangnya umat Islam, menolong agama.
Nah, itulah wujud dapat lukiba atau juluki yang dapat julukan Saifullah. Oke, nah, ada surat Al-Maidah 5 ayat 2 ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayatnya sebagai berikut ya. Artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, jika suatu wilayah terjadi krisis pangan. Nah, ini ya, terjadi krisis pangan sebagaimana sekarang yang terjadi di Aceh ya, di Sumatera. Itu sekarang lagi krisis pangan terutama di Aceh, Aceh Tengah. Kebetulan Ustadz itu istrinya orang Aceh dan sekarang dan tempatnya sekarang itu yang terjadi longsor dan banjir itu. Ya, jalan semua tertutup, listrik sampai sekarang masih mati, jaringan HP juga nggak ada sampai sekarang. Kemudian bantuan juga sulit masuk, hanya bisa lewat melalui helikopter, melalui udara, dan banyak yang sudah 3 hari nggak makan, bahkan 5 hari nggak makan nasi dan lain sebagainya, makan apa adanya, nggak ada gas, nggak ada apa. Ini lagi krisis di sana, seperti keadaan sekarang itu. Hah? Seperti dalam soal tersebut, krisis pangan. Ya. Bagaimana konsep Al-Quran tentang tolong menolong dalam kebaikan dapat diaplikasikan? A. Dengan hanya mengutamakan kebutuhan keluarga dan orang terdekat. D. Dengan membantu mendistribusikan bantuan tanpa membedakan status sosial. C. Dengan mengirimkan bantuan hanya kepada umat Islam. Dan D. Dengan membatasi bantuan hanya kepada sesama warga setempat. Jawabannya adalah P. 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 oke, jawabannya adalah betul sekali B. Tolong menolong dalam Islam itu tidak membedakan status atau agama. Semuanya selagi manusia dan dia selaku menjadi korban ataupun butuh ditolong, maka perlu ditolong siapapun itu. Jangan membeda-bedakan. Jangan termasuk lebih mengutamakan keluarga seperti di jawaban A, orang terdekat saja. Tidak, semuanya. Ya, tanpa membeda-bedakan. Atau hanya umat golongan tertentu saja itu juga tidak seperti atau hanya kepada warga setempat artinya orang-orang yang dekat dengan dia ya, sementara korbannya umum seperti sekarang di Aceh sama di Sumatera itu kan semua ya beberapa kecamatan dan bahkan sak kabupaten kan sak kota nah itu butuh bantuan maka jangan beda-beda ya itu konsep dalam agama kita. Next. Dalam menghadapi masalah kesehatan mental, bagaimana umat Islam memandang peran penting keluarga dalam mendukung anggotanya? A. Keluarga hanya perlu mengingatkan pentingnya ibadah dan sabar. C. Keluarga sebaiknya mendorong untuk berobat dan mencari bantuan profesional. C. Keluarga sebaiknya menjaga masalah tersebut agar tidak diketahui publik karena malu ya. D. Keluarga harus memberikan nasihat agama untuk menyelesaikan semua masalah. Jawabannya adalah P. D. P. Oke, jangan betul sekali B ya, kelihatan sekali apa orang kesehatan mental itu kan berarti dia stres gitu ya, orang stres. Nah, bagaimana Islam ya, stres itu keluarganya ya malu, ya apa dan sebagainya. Maka kalau hanya perlu mengingatkan pentingnya ibadah dan sabar, yo itu enggak solutif, itu enggak menyelesaikan. Ya, ibadah itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan sikap sabar merupakan sikap eh, sikap utama yang berdasarkan kepada penetralisir kepribadian seseorang, tapi tidak menjadi solusi. Nah, maka ya yang kedua itu mendorong untuk berubah dan mencari bantuan profesional itu yang seharusnya ya, sakit ya perlu diobati. Ya. Sakitnya apa? Sakitnya mental ya diobati ke ahlinya. Yang siapa ahli dan yang mental itu contoh para psikiater, dokter ini dokter bukan dokter jasmani tapi dokter rohani, ya, itu baru ya profesional. Kemudian yang C sebaiknya menjaga masa itu agar tidak diketahui publik itu
juga sangat-sangat tidak menyelesaikan, bahkan menjadi masalah baru nanti. Nah, dan yang terakhir, agama harus memberikan nasihat agama untuk menyelesaikan semua masalah. Memberikan nasihat tentang agama tok, tapi tidak ada aksi selama aksi nyata untuk bisa merubah dengan berubah, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Harus seimbang. Baik, ini selanjutnya. Sebagian masyarakat masih memanfaatkan jasa dukun atau perdukunan untuk berbagai kepentingan. Masih ada ya masyarakat kita itu yang pelosok-pelosok terutama ya, pakai jasa dukun. Ya. Sakit apa? Pokoknya ke dukun, bukan ke dokter ataupun ke mana. Ke ini, ke dukun. Berdasarkan ajaran Islam, bagaimana sikap yang tepat terhadap fenomena ini? A. Menghindari penggunaan jasa dukun dan mengingatkan bahwa itu bertentangan dengan akidah. B. Menggunakan jasa dukun jika hanya untuk kebaikan dan kesembuhan. C. Mendukung masyarakat menggunakan dukun agar tradisi lokal tetap hidup. Nah, ini adaptif ya. D. Tidak ikut campur terhadap kepercayaan masyarakat yang masih mempercayai dukun. Nah, jawabannya adalah A. 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 bagus sekali ya. Jawabannya adalah A ya, karena A itu yang jelas-jelas ya, dukun itu kan bertentangan. Ya, dukun itu kalau dalam istilah agama itu adalah namanya sihir. Sihir. Maka itu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, dan sihir itu adalah dari zaman jahiliyah sudah ada, sangat dilarang. Nah, dan maka perlu diingatkan bahwa itu bertentangan dengan akidah. Kalau itu ada kita temukan, nah, itu sesat. Ya. Kemudian yang kedua, dukun itu hanya untuk kebaikan dan kesembuhan. Nah, ini masih eh, masih kuno sekali, dan sudah tidak memperhatikan kemajuan zaman dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin masih karena nggak ada medis, nggak ilmiahnya itu belum teruji ataupun belum ditemukan. Sekarang sudah ada semua ilmu dan sudah ada solusinya, termasuk dalam kesehatan pun ada. Sementara dukun itu jalan yang bertentangan, maka tidak perlu diambil. C. Mendukung masyarakat menggunakan agar tradisi lokal tetap hidup. Nah, ini tradisi lokal itu kemarin yang kita belajar tentang moderasi beragama. Masih ingat apa 4 pilar moderasi beragama? Masih ingat enggak? Ini pasti keluar tuh. Ada 4. Ya, apa itu? Satu. Yo, harus ingat itu. 4 itu pasti keluar. Satu, berwawasan, Kebangsaan. berwawasan kebangsaan. Bagus sekali, cinta tanah air itu. Dua, ya ingat-ingat. Sambil ingat. Halo. Ini bahaya ini. Satu, berwawasan kebangsaan ya. Dua, ayo. Ingat enggak? Apa perlu diulang ini? Karena itu penting sekali. Kedua, adaptif. Adaptif terhadap budaya lokal. Jadi budaya lokal yang baik itu diambil kan. Hmm, kemudian apa? Anti kekerasan. Anti kekerasan, bagus sekali ya, tidak keras ya. Terus satu lagi, ayo dari sekian Al-Malikiyah, masa nggak ingat? Ingat-ingat ada 4. Catat ya, kemarin itu sangat penting sekali, bahan akan keluar itu ya. Nah, ini perlu di nih, bentar kan kemarin, bentar ingat-ingat sedikit lah. Nah, Toleransi. bagaimanapun itu jangan sampai. Nah, ini toleransi, anti kekerasan, perwawasan kebangsaan, dan penghargaan terhadap tradisi lokal atau adaptif.
ya, adaptif. Jadi, empat ini, ya. Ini empat. Toleransi, anti kekerasan, wawasan kebangsaan, dan adaptif tradisi lokal atau penghargaan terhadap tradisi lokal. Empat. Tuh. Ini ya, ini untuk murojaah. Nah, sekarang eh, hmm, nah ini dia. Ya, jadi menggunakan apa dukun itu bagian daripada tradisi lokal. Iya, mungkin, tetapi itu bertentangan dengan akidah, maka ya tidak bisa dipakai. Jadi adaptif ataupun melestarikan budaya lokal itu. Ketika budaya lokal itu bernilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan apa syariat, baru diadaptif. Kalau bertentangan jelas-jelas sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis, itu tidak dilegalkan atau tidak bisa diiyakan. Saya tidak ikut campur kepercayaan masyarakat yang masih percaya perdukunan. Ini namanya tidak punya sikap, ya, dan dia acuh tak acuh. Orang acuh tak acuh itu tidak memiliki kepribadian yang bisa dipegang, maka tidak menjadi, yaitu nol, tidak punya nilai. Itu namanya orang yang acuh tak acuh. Orang acuh tak acuh itu adalah nol, ya, tidak nilai, tidak A, B, tidak C. Sudah, lanjut. Bagaimana sikap Islam terhadap globalisasi yang banyak mempengaruhi budaya Indonesia? Ya, globalisasi yang banyak mempengaruhi budaya di Indonesia, terutama terkait gaya hidup yang materialistis. Materialistis, tahu ya, materialistis itu adalah semua itu diukur oleh materi. Ya, contohnya kan hidup itu ya pokoknya harus kaya. Ini diukur, itu ukurannya adalah kaya. Contoh, ada orang yang melamar ataupun menentukan pasangan hidup untuk nanti yang akan menikah. Dia melihatnya segi materinya. Itu naiknya apa, rumahnya besar tidak, itu kan, gajinya berapa, uangnya berapa, itu materialistis itu namanya. Ya, tidak melihat unsur agamanya, sholatnya, sikapnya. Nah, itu tidak melihat itu, tapi melihat materialistis. Nah, itu ya sikap tersebut dalam Islam, dalam pengaruhnya terhadap budaya Indonesia itu bagaimana? A. Menerima semua aspek globalisasi agar dapat beradaptasi dengan zaman. B. Menolak globalisasi sepenuhnya karena dapat mengancam nilai agama. C. Memilih dan menyaring budaya yang sesuai dengan nilai Islam. Dan D. Mengikuti semua tren global tanpa C, membedakan. C, C. C. Apa? C. C. Oke, bagus sekali. Islam mengajarkan menyaring budaya dan gaya hidup sesuai nilai-nilai agama. Jadi sampean nanti ya, mama kalau sudah masuk IC, nanti kemudian kuliah ke luar negeri, ya, ada yang ke Italia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika, dan ada yang ke Amin. Jerman. Itu nanti akan melihat budaya-budaya yang bermacam-macam. Nah, itu ya budaya yang begitu itu bagaimana kita mensikapinya? Maka perlu kita saring yang baik, yang bertentangan dengan nilai agama. Kadang ada yang karena di barat ya semua nggak pakai kerudung, jadi lepas kerudung. Nah, itu kan berarti kan salah. Ya. Nah, gitu. Contohnya begitu. Atau lepas pakaian yang pakainya yang seksi karena kuliahnya di sana semua pada pakaian yang buka-bukaan. Nah, itu juga. Maka perlu disaring. Ataupun kalau kita nggak keluar, kalau ke dalam, terutama dalam pergaulan gitu ya. Nanti kuliah dimanapun banyak gaya hidup yang macam-macam, kan tetap konsisten dengan agama kita. Seorang santri, kerudung, sopan, santun, ya, kemudian karakter dan seterusnya, tidak terkontaminasi oleh hal apa. Nah, maka dari itu jiwa santri harus tetap terjaga dan tetap dipegangi selamanya. Ya Allah selama dunia. Baik, lanjut. Bagaimana prinsip kejujuran dalam Islam?
dapat diterapkan pada aktivitas perdagangan online untuk menghindari penipuan? A. Menjual barang dengan harga semurah mungkin. B. Memberikan deskripsi produk yang akurat dan transparan. C. B. Menyediakan layanan pengembalian tanpa syarat. Dan D. Membatasi informasi produk yang ditampilkan. Jawabannya adalah B. 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 apa? Jangan ragu. B. B. Ada lagi. B. Oke, jawabannya adalah betul sekali B. Ya, yaitu apa? Ketika perdagangan di online, sampai entah itu menjual sarung, menjual kain, menjual daster, apapun, itu yang sesuai dengan prinsip Islam dalam tujuan Islam itu adalah yaitu deskripsi produk yang akurat dan transparan. Apa adanya. Kalau cacat, dia bilang cacat. Kalau ada ukuran, jangan gitu. Itu kenapa? Agar tidak terjebak pada transaksi huruf, artinya yaitu transaksi yang penuh dengan tipu-tipu. Nah, ini tidak boleh. Ya, jadi prinsip ekonomi Islam ataupun dalam jual beli itu satu, nggak ada unsur riba. Kedua, nggak membahayakan. Kemudian nggak ada unsur horor, nggak ada unsur itu unsur penipuan. Maka harus jelas, ya harus jelas produknya dan eh, di transparan, nggak tutup-tutupan ini. Terkadang kan yang ditampilkan itu apa? Yang ditampilkan itu baik-baik, ternyata barangnya tidak sesuai, berarti kan itu tidak jujur, tidak pas. Kayak begitu. Kemarin itu siapa ya di sini itu ada yang pesan mau beli pisau, mau korban, beli pisau untuk menyembelih bagus gitu kan, yang di iklannya bagus, di Islam di iklannya itu luar biasa bagus. Nah, ketika sampai barangnya ternyata itu dapur yang keluar, lah kok berat, dalamnya ada batunya, lah ini kan berarti kan apa ya, ini tidak tidak benar ya. Nah, banyak iklan-iklan online, perdagangan online itu penuh dengan tipu-tipuan, penuh dengan tipu-tipuan. Yang biasanya begitu itu melalui Facebook ya, atau melalui platform apa itu yang ya pokoknya Facebook jangan, atau lewat WA, nah, itu jangan. Itu biasanya penuh tipuan. Kemudian yang biasanya lewat Shopee, lewat apa lagi itu eh, Tokopedia, nah itu bisa tersaring. Kenapa? Karena uangnya ditahan dulu. Nanti kalau sudah sampai dan sudah ada feedback, nanti baru mereka mengambil. Kalau itu kan langsung langsung ke penjual, langsung penjual bisa menipu. Kalau hasil dari tadi itu diselewengkan, maka hukumnya haram. Ya, yang dosa adalah mereka. Kalau kita sebagai pembeli kan tidak tahu, kita yakin aja, tapi kita menjadi korban. Nah, mereka uangnya hasilnya adalah haram. Ya, kenapa? Karena tidak jujur, tidak akurat, ya, tidak transparan. Nah, mereka tadi dibutuhkan. Maka jawabannya adalah yang benar adalah B. Sementara yang A, menjual barang dengan harga semurah mungkin. Murah itu bukan menjadi ukuran dalam apa? Dalam, perdagangan. Murah itu bagian dari promosi, kan promosi. Menarik pelanggan, murah. Dan C, menyediakan layanan pengembalian tanpa syarat. Ini maksudnya adalah untuk memudahkan akses. Tapi memudahkan akses itu tidak menjadi inti daripada nilai sebuah perdagangan menurut syariah. Kemudian D, membatasi informasi produk yang ditampilkan, apalagi jelas jauh ya. Baik, lanjut. Ini konsep zakat. Konsep zakat dalam Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil. Bagaimana kebijakan zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia? A. Dengan memusatkan zakat hanya untuk pendidikan. B. Dengan membagikan zakat hanya kepada kaum fakir. C. Dengan memberikan zakat secara berkala dan merata kepada seluruh penerima. Dan D. Mengutamakan penyaluran zakat ke lembaga pemerintah.
Ini apa? C. 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 Oke, wise, mantap. Ya, betul sekali. Di sisi zakat secara berkala dan merata dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Jadi, zakat itu artinya kan secara bahasa sampai sudah belajar mungkin ya di Al-Maliki. Sudah sampai babnya ya. Zakat itu loghatan itu an-nama. Zakat itu tumbuh. Ya. Zakat itu tumbuh. Maka eh, karena tumbuh tadi itu, zakat itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Kemudian mustahiknya juga jelas. Ya, ada 8 asnaf. Ada fakir, miskin, wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf, ya, wal gharim, dan orang-orang yang utang, ibnu sabil, ya, musafir dalam perjalanan, dan atau orang yang berjihad. Itu eh, pembagian zakat sudah jelas distribusinya. Nah, tapi modelnya seperti apa itu harus merata, harus apa tidak tidak terjadi kesenjangan sosial. Jadi seperti penyaluran ke lembaga pemerintah saja. Ya, pemerintah itu kan bukan orang, pemerintah itu yang mengatur, dia membuat UPZ atau Basnas itu kita bisa menyalurkan dia sebagai penyalur kita membayarkan itu bukan bayar kepada pemerintah zakat itu kita apa dibantu pemerintah untuk menyalurkan zakat zakat apa zakat kita karena hanya untuk pendidikan saja bukan hanya untuk kaum fakir saja tetapi merata semuanya ada 8 aspek. Baik lanjut dalam pandangan Islam bagaimana seorang pemimpin harus bersikap ketika menghadapi konflik antar kelompok di masyarakat. A. Mengutamakan satu kelompok yang lebih besar. B. Berpihak kepada kelompok yang C. memiliki hubungan C. kuat dengan pemerintah. D. Menjadi penengah dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dan D. Menyelesaikan konflik dengan hukum keras. C. C. Oke. C. Ya, ya. Jadi eh, ketika terjadi konflik, seorang yang jadi pemimpin itu ya dianjurkan untuk selalu harus berbuat adil dan menjadi penengah. Dia tidak boleh condong ke manapun. Ketika Anda jadi pemimpin, ya berarti semua di bawah itu menjadi tanggung jawabmu. Maka harus memberikan keadilan kepada siapapun. Yang salah bilang salah, yang benar ya bilang benar. Nah, terkadang ya karena kepentingan pribadi itu sehingga kadang yang diuntungkan yang besar ataupun yang berkuasa. Sementara yang rakyat kecil menjadi korban. Sebagaimana yang terjadi korban sekarang itu banjir longsor kemudian membawa banyak kayu-kayu dari dan kemudian tidak disalahkan itu yang berbuat penebangan kayu karena mereka punya proyek besar dan orang-orang kaya ya, sehingga bisa menutup mulut orang-orang yang banyak omong. Nah, gitu itu kan nggak tepat. Nah, ketika menjadi seorang pemimpin ya harus adil ketika terjadi perselisihan ya harus memberikan porsinya masing ya, menjadi penengah tidak boleh condong kanan maupun condong walaupun itu terhadap saudara kalau salah ya bilang salah kalau benar ya apa adanya kan kan apa bukan pentingan baik lanjut dalam era digital bagaimana sikap umat Islam dalam menanggapi berita yang belum terbukti kebenarannya A. Membagikannya agar orang lain dapat menilai sendiri. B. Menverifikasi sumber berita terlebih dahulu sebelum menyebarkan. C. B. Mengomentari apapun terkait berita tersebut. Dan D. Menghindari membaca berita sama sekali. Jawabannya adalah B. jelas B ya. Jadi verifikasi ya. Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya orang yang beriman ketika datang sebuah kabar dari orang fasik. Fatabayyanu maka tabayyunlah. Tabayyun itu adalah verifikasi, artinya menyocokkan antara kabar dengan data, dengan kenyataan. Divaliditasi. Divaliditasinya ini apakah sesuai enggak dengan ininya dengan beritanya tadi itu jangan asal
share ataupun asal mengambil kesimpulan tidak diverifikasi dulu. Jangan jadi membagikan orang lain tanpa ya semua menilai sendiri, nggak begitu juga. Kemudian mengomentari apapun terkait berita itu malah tambah-tambah menambahi salah ya. Menghindari membaca berita sama sekali juga ini bersifat apatis. Anda, apabila ada berita diverifikasi, baru nanti kan kalau memang itu nah dan ada manfaatnya. Kita tadi kan ada manfaatnya. Kalau misalkan ada orang yang eh, berjasa di Indonesia ini, kemudian beliau meninggal, benar-benar meninggal, kemudian di-share agar orang yang dulu pernah dibantu ataupun orang yang sangat menghormati tahu, oh yang itu benar sudah tiada dan ikut mendoakan. Tujuannya begitu. Tapi pastikan dulu, karena dulu pernah ada orang yang seorang tokoh kiai besar, diisukan sudah meninggal, di-share sudah di mana-mana, ternyata orangnya masih hidup, sampai sekarang masih hidup. Nah, ini tapi sudah diisukan ini. Sudah diisukan ataupun sudah disebarkan berita meninggalnya. Namanya hoax. Itu tidak boleh. Kita kan kebenarannya. Asal-asalan. Qur'annya fatabayyanu. Maka verifikasilah. Lanjut. Jawabannya adalah B ya. Baik. Bagaimana prinsip musyawarah dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang memiliki karyawan dari berbagai latar belakang agama? A. Mengutamakan pendapat karyawan yang lebih senior. B. Menyepakati keputusan hanya di kalangan pimpinan. C. Mengajak C, seluruh pihak yang C, terlibat untuk C. menyampaikan pendapatnya. Dan D. Hanya mengundang karyawan muslim dalam musyawarah. C. Kira-kira C. apa? C. Jawabannya adalah C. jawabannya adalah C ya, betul sekali karena musyawarah itu anjuran daripada agama Islam, wasyawirhum fil amr, dan musyawarah kalian semuanya dalam perkara suatu perkara. Ini anjuran dari Islam. Kenapa? Kenapa dianjurkan bermusyawarah? Karena musyawarah itu merupakan gabungan dari beberapa pikiran seseorang. Sementara kalau kita sendiri itu berarti kita memutuskan oleh pikiran kita sendiri. Dan pikiran sendiri itu belum tentu yang terbaik. Maka ketika bermusyawarah akan bertemu pikiran-pikiran dari berbagai macam dan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, likulli roksin rokyun, wa likulli rokyun roksun. Nah, karena pada setiap kepala itu ada pendapat dan pendapat itu ada di tiap kepala. Kalau kepalanya satu, maka pendapatnya satu. Kepalanya banyak, maka banyak pendapat. Dan semakin banyak pendapat, maka semakin berpeluang untuk mencari yang terbaik. Nah, maka hasilnya yang terbaik. Dan hasil yang telah diputuskan, maka insya Allah kalau bermusyawarah itu yang terbaik. Maka perlu dilibatkan, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Terkadang yang tertentu saja atau misalkan beberapa orang saja itu tidak mengakomodir pendapat ataupun tidak mengakomodir masalah yang ada di lapangan atau yang ada di bawah. Karena yang di bawah itu yang lebih tahu, maka perlu ya minimal perwakilannya gitu ya. Jadi kalau Anda dari orang besar pemimpin perusahaan atau jadi pemimpin PT angin ribut misalkan gitu ya, angin ribut yang bergerak dalam bidang perbatikan ataupun apa yang karyawan, maka harus mengakomodir ya, ketika mau memberikan ataupun oke ya lanjut. Bagaimana seorang muslim dapat menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan budaya di lingkungan kerja? A. Menyampaikan bahwa budaya Islam lebih unggul. B. Menghindari interaksi dengan mereka yang berbeda. C. Menghargai dan menerima perbedaan budaya tanpa menghakimi. Dan D. Hanya mengikuti kegiatan budaya yang sesuai dengan Islam. Jawabannya adalah mangga. C. Apa? C.
Oke. Islam menganjurkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Ya, jadi eh, toleransi itu kan membiarkan, terus itu memberikan kesempatan orang yang berbeda untuk melaksanakan atau untuk melakukan apa yang mereka yakini. Nah, termasuk dalam hal budaya di lingkungan. Maka sesuaikan ya. Eh, Setiap orang punya kebiasaan, punya budaya, punya ini kegiatan tersendiri menurut keyakinannya, maka kita harus menerima itu, menerima perbedaan itu. Karena perbedaan itu adalah fitrah. Dan itu indah. Semakin berbeda artinya perbedaan itu ketika digabungkan dan bisa disatukan dalam artian itu bisa memahami, maka akan indah perbedaan. Seperti pelangi. Pelangi itu kalau satu warna aja kan enggak indah. Kalau pelangi warnanya apa warnanya putih semuanya, oh ya deh. Atau warnanya hijau semuanya, ya udah indah. Tapi kalau merah, kuning, hijau, di langit yang biru, ya gitu kan, itu tambah indah. Nah itu, maka jawabannya adalah C, menganjurkan itu menghargai perbedaan. Baik, nah ini sepertinya sudah mulai tanda-tanda, ini kalau sudah bahasa Arab lagi, kurang 4 menit, kita lanjutkan 4 menit. As-su'alu tsani, ma hiya awwalu suratin fil Qur'anil Karim? A. Surat Baqarah. B. Surat Al-Fatihah. Jim. Surat Al-Ikhlas. Dan Dal. Surat An-Nas. Jawabannya adalah Ba. A. Surat Al-Fatihah. Coba artikan. Coba siapa yang bisa mengartikan pertanyaannya? Boleh diartikan. Ma iku opo. Nah, gitu ya. Ma hiya awal suratin. Apa permulaan surat? Nah, ma awal suratin. Apa permulaan surat? Fil Quran Karim dalam surat Al-Quran. Apa pertama suratnya? Yaitu surat Al-Fatihah. Jawabannya adalah B. Al-Baqarah nomor 2. Al-Ikhlas nomor 3 sebelum terakhir. Surat An-Nas yang paling terakhir. Maka jawabannya adalah yang pertama surat Al-Fatihah. Bisa nanti kalau ada pertanyaan. Kok bisa urutannya berbeda padahal Al-Quran itu surat yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq. Kok bisa di awalnya itu suratnya Al-Fatihah? Gimana itu? Nah, jawabannya adalah setiap kali setiap kali ayat turun kepada Nabi itu, ya malaikat mengajarkan ataupun malaikat memberitahu kepada Nabi letaknya itu di sebelah sini. Maka Nabi pun menginstruksikan ataupun memberitahukan kepada para sahabat-sahabatnya dengan mengatakan do hadhil ayat. Katakan ayat ini di sini. Itu terus ya sehingga menjadi 30 juz susunannya seperti sekarang ini yang ada di Musa. Walaupun yang awal itu turunnya itu surat Al-Alaq, tetapi surat Al-Alaq itu taruh di akhir itu. Atas apa itu? Semuanya itu atas instruksi, atas dawuhnya Nabi, atas ajarannya Nabi, atas petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Allah namanya tauqifi itu ajaran yang pokok, yang paten, yang dari sananya dan itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu. Bukan buat-buatan Nabi sendiri. Jadi, nah, gitu. Maka ini maksudnya awal surat Al-Fatihah itu yang ada dalam kan yang turun. Baik, jawabannya adalah B, sahih. Ya, masih punya waktu 1 menit lagi. Ma huwa al-hukmu syar'i li shaumi Ramadan? Apa hukum secara syariat untuk puasa Ramadan. Apa hukumnya? Fardu. Alif, A, mubah, Fardu. B, mustahab, Jim, fardu, Dal, makruh. Apa? Fardu. 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 Jim. Jim. Oke. Apa bedanya fardu sama wajib? Ada yang tahu dah nanti. Jawabannya adalah di sini kita jawab dulu betul sekali. Jawabannya adalah C, fardu. Hukum fardu ain ya. Puasa Ramadan itu fardu ain. Fardu ain itu wajib
lihat seseorang orang Islam wajib. Kalau muka kan boleh. Kan sunnah, fardu wajib. Makruh itu eh, hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu puasa itu kalau ada puasa sunnahnya, puasa yang apa? Wajib. Fardu, apa hukumnya fardu? Apa bedanya dengan wajib? Fardu sama wajib itu menurut madzhab Syafi'i sama. Sama-sama harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan maka mendapatkan dosa. Itu namanya fardu ataupun wajib. Kalau mustahab atau sunnah itu apabila dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Ataupun sunnah. Ya, mubah itu dilakukan nggak apa-apa, ya tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Makruh lebih baik ditinggalkan. Kalau niat meninggalkan itu mendapatkan pahala. Kalau dilakukan tidak apa-apa. Ini. Terus apa tadi bedanya fardu sama wajib? Menurut madzhab Syafi'i sama, tapi menurut Hanafi berbeda. Kalau fardu itu dalilnya harus dalil qat'i, ya harusnya dalil itu dalil yang pasti dari Al-Quran, dari hadis yang pasti. Tapi kalau wajib itu dalilnya zanni, dalilnya itu bersifat persangkaan, tidak langsung disebutkan dalam Al-Quran. Contoh yang fardu seperti sholat. Dalilnya Al-Quran jelas wa aqimus sholat. Kan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Nah, itu kan. Nah, itu berarti langsung itu fardu. Jadi, kan? Itu dalilnya pasti. Itu ya, maka jawabannya adalah C, betul sekali. Dan Alhamdulillah sudah jam 9, maka soal bahasa Arab ini adalah soal yang terakhir. Alhamdulillah. Adik-adik semuanya, Al-Maliki, semoga Ustaz doakan, semoga kalian semuanya lulus ya. Allahumma amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Perbanyak tadi Amin. perbanyak Amin. sholat tahajud ya, perbanyak Amin. berzikir, baca salawat dan banyak doa, kemudian banyak ziarah, tawasul kepada para ulama dan perbanyak belajar serta peningkan hati pikiran. Nah, insya Allah peningkan hati pikiran itu jauhi maksiat, ya lakukan kebaikan-kebaikan dan nanti ketika mau ujian tak kasih tips kemarin.